Shalom, kita kembali lagi bersama-sama dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwa kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Perenungan kita kali ini dalam Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Mazmur Daud sendiri. Dia berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung bumi, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripada aku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah Mazmur yang dianggap Mazmur yang sangat indah, sangat baik sekali, dan menggambarkan Allah dan siapa kita, saudara-saudara. Bagaimana Allah adalah Allah yang Maha Tahu, tapi juga Allah yang begitu detail memperhatikan hidup kita, saudara-saudara. Dan saya mau menyampaikan kepada kita bahwa dimanapun Anda, situasi apapun, sedetail apapun perasaanmu yang kau sendiri tidak mengerti, Allah mengerti. Allah mengerti segala segi hidupmu. Allah mengerti segala hal tentang dirimu, saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada istilah anak haram, saudara-saudara. Karena tidak ada orang yang hadir di bumi ini yang bukan Allah yang menenunnya. Itu sebabnya ada orang berusaha sekalipun untuk punya anak, kalau tidak diberi karunia oleh Tuhan, maka saudara tidak akan mendapatkan anak. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang mungkin tidak menginginkannya, tetapi mereka melakukan hubungan, saudara-saudara. Ya, apapun mereka lakukan, kadang-kadang saudara-saudara menggugurkan pun, saudara. Ada yang tidak sampai gugur.
Dan ia harus hadir dalam dunia ini, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Allah yang menenun di dalam kandungan. Bahkan sebelum dia jadi anak, ketika dia masih akan bakal anak, saudara-saudara, Allah, saudara-saudara, sudah mengenal persis daripada anak ini. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini tidak ada istilah anak haram. Saya mau beritahu, itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara, adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, atau di dalam firman Allah, pengguguran kandungan dengan alasan apapun adalah hal yang sangat tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak dikehendaki oleh Allah. Mengapa, saudara-saudara? Karena memang sejak dari dalam kandungan, bahkan sebelum kau jadi bakal anak saja, Allah sudah tahu siapa Anda. Allah mengenal, dan Allah yang mengizinkan, Allah yang mengatur, menenun saudara untuk lahir ke dalam dunia ini, saudara. Karena itu, para wanita-wanita, jaga dirimu dengan baik, jaga kandunganmu, saudara-saudara. Jaga baik-baik akan hidupmu, hai para wanita. Karena rahim itu sangat penting, saudara-saudara. Ya, saya mau beritahu saudara-saudara bahwa rahim di dalam bahasa Ibrani itu, saudara, artinya kasih karunia. Mengandung itu adalah kasih karunia, saudara-saudara. Jadi kalau Anda mendapatkan keturunan, saudara, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Maka saudara, setiap yang hadir di bumi ini, dikatakan oleh firman Allah ini bahwa tidak sekedar hadir, ada tujuan hidup, ada rencana Allah yang indah. Sekalipun kehadirannya mungkin menurut pandangan manusia tidak indah, tapi saya beritahu saudara-saudara, mungkin ada banyak anak-anak muda tidak tahu siapa bapaknya, kemana bapaknya. Tetapi engkau telah hadir di dalam dunia ini, engkau tidak usah mencari siapa di belakangmu, tetapi carilah Allah. Karena dia menghadirkan engkau untuk menyatakan rencananya, menyatakan kehendaknya, menyatakan berkat-berkatnya di hidupmu, untuk menikmati Allah, menikmati kasih karunia-Nya yang besar. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama, ingat sekali lagi, tidak ada anak haram. Yang kedua, pengguguran adalah hal yang sangat ditentang oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, yang ketiga, bahwa kehadiran saudara di tengah dunia ini bukan sekedar hadir. Tuhan nggak ada kerjaan, lalu dia bentuk, lalu dia lahirkan ke bumi melalui rahim seorang perempuan, lalu setelah itu dia lepas tangan. Sama sekali tidak. Firman Tuhan berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, saudara-saudara. Segala sesuatu Allah rancang begitu baik, karena Allah kita bukan merancang yang jahat. Nah, iblislah, dan karena manusia memiliki kehendak di dalam dirinya, saudara-saudara, itu yang membuat sering kali keluar dari jalur Allah. Tapi hari ini, saudara, buka hatimu, kembali ke jalur Allah. Karena di dalam kasih karunia Tuhan engkau hadir di bumi ini. Sekali lagi, mengandung atau anak dalam kandungan adalah kasih karunia. Saudara, adalah pemberian Allah semata-mata karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih. Maka orang yang lahir di bumi, Allah mengasihi, Allah mencintai, Allah punya rencana baik, Allah punya rencana mulia, Allah punya rencana agung buat dia. Allah mau dia mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus itu, mengalami kasih karunia Tuhan. Allah mau engkau menggenapi segenap janji-janjinya dalam hidup ini. Karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemana engkau mau pergi? Dimanapun engkau berada, Tuhan mengasihi engkau. Di dalam Yesus Kristus, Dia sangat mencintai, Dia sangat mengasihi, Dia sangat memperhatikan detail-detail hidupmu. Dia telah menyediakan yang terbaik di setiap detail, di setiap waktu di hidupmu. Tapi engkau hanya bisa meraihnya di dalam Yesus Kristus, saudara. Engkau hanya bisa menerimanya dan menikmatinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, saudara, kau lahir dalam kasih karunia, dan hanya oleh kasih karunialah engkau bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu datang pada Yesus. Percaya sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, saudara-saudara. Maka
Kehidupanmu akan tahu apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa berkat-berkat dan kelimpahan Tuhan yang Tuhan telah sediakan jauh sebelum engkau hadir ke dalam dunia ini, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu bersyukurlah, bersyukurlah saudara-saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa atas semua ini. Seperti Daud, dia bersyukur kepada Tuhan. Betapa dahsyat dan ajaibnya kejadianku. Dia berkata ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku sungguh-sungguh, katanya saudara, benar-benar menyadarinya. Adakah jiwa saudara sungguh-sungguh saat ini menyadari akan kehadirannya? Akan kehadiranmu di tengah dunia ini, bahwa engkau hadir karena keajaiban Tuhan. Kasih karunia adalah keajaiban bagi kita, saudara-saudara. Karena tanpa kasih karunia itu, saudara, kita tidak akan menikmati apapun, saudara-saudara, dari Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, walaupun ada orang yang tidak mengenal Tuhan, menolak Tuhan, tetapi kasih karunia di dalam Tuhan, tetap dia akan menerima berkat-berkat Tuhan secara umum. Dia tetap akan menerima nafas. Dia akan tetap bisa menghirup udara bebas. Dia akan tetap bisa menikmati matahari siang dan malam, tidur dan bangun, dan makan minum, saudara-saudara. Dia tetap menikmati itu semua. Semua yang Allah sediakan di alam ini, dia bisa nikmati, saudara. Dan kecuali satu, yaitu keselamatan yang kekal. Kalau dia tidak mau percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasih, kalau engkau selama ini menjauh dari Tuhan, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikasihi Tuhan, saya beritahu kepada saudara, itu perasaanmu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat peduli. Tuhan menyediakan yang terbaik untukmu. Hari ini kembali kepadanya, saudara. Bertobat dari segala perasaan, bertobat dari segala jalan hidupmu. Allah menyediakan jalan hidup yang jauh lebih baik di dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia, menebus engkau dari dosa-dosa, melepaskan, memerdekakan engkau dari segala ikatan-ikatan dosa dan kejahatan dosa itu sendiri, saudara. Puji Tuhan, kembali kepadanya, buka hati. Nah, saudara-saudara yang hidup sebagai orang-orang percaya selama ini, jangan tinggalkan kebenaran firman Allah. Dari sana engkau akan tahu apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau engkau lakukan di tengah dunia. Tuhan mau pakai hidupmu, saudara. Tuhan mau pakai hidupmu. Ya, Tuhan mau pakai engkau luar biasa dalam hidup ini. Karena itu berserah di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau pakai saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa saudara-saudara yang percaya kepada Yesus tidak lagi menjauh daripadanya. Karena dia punya rencana yang indah. Dia mau pakai hidupmu. Di pekerjaanmu Tuhan mau pakai engkau. Disitulah pelayananmu. Di kantor, dimanapun engkau berada sehari-hari kegiatanmu. Disitulah panggilan Allah untuk kau bersaksi kepada dunia ini. Dengan melakukan kebenarannya di dalam setiap langkahmu. Haleluya. Karena itu saudara yang saya kasihi, kenali panggilan Allah itu. Kenali kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kenali saudara-saudara, ya, bahwa dia sungguh-sungguh ingin hidupmu dipakai bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Sungguh aku merasa kau selalu ada dekatku. Sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku bawa semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Kuserahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Mari, serahkan hidup saudara. Katakan padanya, Tuhan, pakai hidupku. Dimanapun engkau berada, biar hidupmu menjadi kesaksian
bagi sekelilingmu bahwa Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara. Saudara yang belum mengalami Kristus dan mau tahu jalan hidupmu yang berarti dan bermanfaat berguna, buka hatimu, datang pada Yesus, terima Dia. Biarlah Yesus kau akui sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau diselamatkan saat ini juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa bagi mereka ya Tuhan, urapan Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai. Bagi mereka ya Tuhan yang belum menerima dan percaya padamu dan membuka hati, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Dan pengakuan mereka diselamatkan dan menerima panggilan dan tujuan Allah di hidup ini. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, jalani panggilan Allah dalam hidupmu dan nikmati janji-janji dan berkat Allah. Haleluya. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.